Halo guys, ketemu lagi di sini dengan Prabu, pria antar benua. Kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan seru ke kota Harbin. Nah, ada yang belum tahu kota Harbin? Di mana itu? Harbin itu ada di negara Cina, ya, di negara tirai bambu. Nah, kalau kita ngomong Harbin, apa yang di benak kalian? Oh tuh, kita bicara es, kita bicara snow, kita bicara dingin. Benar, Harbin itu sangat dingin kotanya. Tapi tentu datang di musim winter ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan untuk like, share, komen, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga bisa follow IG saya di Prabu, pria antar benua. Kita sekarang berangkat menuju kota Harbin. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق إنت بسل السلام عليكم نجسا Gammal Jobat, Robor Zandebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego! Hello，大家好，欢迎来到中国。 merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Nah, teman-teman, sebelum kita berangkat ke kota Harbin, saya harus pastikan kalian juga untuk siapkan pakaian yang pantas, yang sesuai untuk berangkat ke kota Harbin. Karena ini bukan hanya sekedar dingin, tapi dingin sekali, super dingin. So, kalian harus pastikan pakaiannya itu benar. Nah, untuk gambaran cuaca di daerah Harbin ini, Harbin ini sekali lagi yang serunya itu datang di winter time. So, kalau kalian datang di summer time, kayaknya ngapain saya ke Harbin, ya? Ngapain saya ke Harbin, ya? Jadi datang di winter time, itulah Harbinnya. Nah, periode yang tepat, bulan yang paling tepat ke Harbin itu antara Desember, Januari, Februari. Ini yang paling tepat. Dan the best dari antara 3 bulan tertepat ini adalah bulan Januari. So, kalau kalian datang ke Harbin, kalau bisa di bulan Januari is the best. Nah, cuacanya berapa suhunya? Nah, ini nggak main-main. Buat kita yang tinggal di Indonesia dengan temperatur sekitar 27 derajat, 33 derajat, mendadak pergi satu tempat yang dingin, tentu kaget tubuhnya. Nah, ini bukan dingin, super dingin. Bukan plus tapi minus. Minusnya berapa? Nah, antara ya, kira-kira aja ya. Kalau di Desember itu sekitar 9 sampai 19 derajat minus. Bukan plus, minus. Kalau Januari itu kisaran sekitar 12 sampai 22 minus. Jadi kita bicara minus aja ya. Dan di bulan Februari kisaran antara minus 6 sampai 16 atau 18 derajat minus semuanya. So, ini adalah area atau wilayah yang ekstrim dingin. Dan kalian harus punya pakaian yang tepat agar tidak sampai di sana kedinginan. Nah, sekarang apa yang harus kita siapkan ya? Pakaian apa yang perlu kita siapkan? Pertama, kalian harus beli pakaian yang namanya long john. Nah, long john itu perlu satu set pakaian atasnya dan pakaian bawahnya. Nah, itu perlu ya. Ini adalah pakaian lapis pertama long john itu. Nah, kalian bisa pergi ke Dep Store di Jakarta banyak sekali atau di daerah di Indonesia ya. Nah, di sini long johnnya ada 3 varian, dari yang light, middle sampai yang paling hangat, paling panas istilahnya. Nah, waktu itu saya beli yang nomor 2, yang middle. Jadi saya nggak mau beli yang terlalu light atau yang terlalu super ekstrim yang buat panas sekali ya. Jadi saya ambil yang middle aja ya. Nah, ini adalah lapisan 1. Lapisan kedua itu adalah kaos biasa, seperti kaos yang saya pakai sekarang ini ada lapisan kedua. Jadi itu untuk dipakai untuk lapisin ya, yang long johnnya tadi. Nah, nomor 3 itu kalian perlu sweater. Sweater itu buat menambah hangat ya. Nah, nomor 4 kalian perlu jaket. Nah, jaket ini harus ada 2 jaketnya. Jaket pertama itu jaket tipis. Nah, contoh yang terlihat di gambar ini adalah jaket yang saya pakai yang tipis. Kenapa perlu bawa jaket tipis? Ketika kalian masuk ke restoran misalnya, ya kan, kalian tidak perlu pakai yang tebal-tebal. Jaket tipis itu perlu. Tapi kalau nggak pakai jaket tipis, dingin juga. So, kalian perlu satu jaket tipis. Nah, bahan yang ideal itu yang ada woolnya. Dan kemudian juga ada jaket tebalnya.
di sini kalian harus pastikan jaket tebalnya ini bukan jaket yang dipakai seperti ke musim dingin yang udaranya yang masih plus, misalnya 5 atau 10 derajat seperti contoh yang ada di gambar ini, ya kan. Nah, ini nggak bisa dipakai ya, karena kalau di udara minus seperti 12, 22 derajat ini nggak bisa digunakan, percuma, sia-sia. So kalian harus punya satu lagi jaket yang super tebal, di mana itu ada bahan woolnya juga. Nah, ini dua contoh jaket tadi, ini saya belinya di Korea. Harga kebetulan waktu lagi murah sekali, saya beli di sana. Dan itu yang kedua ini, yang hitam ini sangat nyaman sekali. Untuk udara 22 derajat minus pun ini nyaman sekali. Nah, ini harus ada kalian punya ya. Nah, untuk celana kalian juga harus ada sampai 3 lapis. Tadi pertama long john. Nah, kemudian kalian harus pakai celana biasa atau training ya. Saran saya adalah pakai celana training karena lebih hangat ya. Jangan bawa celana jeans di musim seperti di kota Harbin ini. Itu tambah dingin kalau pakai celana jeans. So saran saya kalian pakai celana training untuk mencegah angin atau udara dingin ya. Pakai training lebih nyaman kondisinya. Nah, itu adalah lapis kedua. Nah, lapis ketiga, nah ini yang tidak pernah saya menyangka. Waktu saya ke Harbin saya tidak bawa yang lapis ketiga, yang paling luar. Sampai di sana saya harus beli ya. Nah, ini adalah satu celana lagi. Inilah celana lapis ketiganya, di mana ini celana yang untuk anti angin dan juga anti air. Jadi kalian harus pastikan membawa celana-celana demikian supaya kalian tidak mengalami kedinginan selama di kota Harbin. Nah, itu satu set pakaian. Kemudian juga kita bicara kalian harus membawa kaos kaki ya. Kaos kakinya ini harus kaos kaki yang berbahan wool. Tidak bisa kaos kaki buat yang sport biasa tuh nggak bisa. Jadi kalian harus membawa kaos kaki yang berbahan wool supaya hangat. Nah, demikian juga dengan sepatu. Sepatu tidak bisa juga sepatu biasa ya. Khusus di winter time di Harbin kalian harus membawa sepatu waterproof. Berbentuknya ya, kalian bisa beli di Dep Store, di toko olahraga ada, cari sepatu yang waterproof. Atau kalau bisa cari sepatu boot. Sehingga sepatu ini bisa dipakai di sana dan tidak masuk air. Ini penting sekali. Untuk jaketnya kalau bisa juga ada itu hoodie-nya supaya nyaman ya. Oke. Nah, kemudian juga topi kupluk ini harus dibawa ya. Karena kalau di musim dingin dengan angin yang kencang, yang paling sakit itu dua. Jari jemari dengan telinga. Jadi kalian harus punya dua alat ini. Satu tadi topi kupluk harus ada, dan kemudian sarung tangan. Nah, untuk sarung tangan pun harus yang dicari yang super tebal. Karena kalau sarung tangan biasa percuma, tidak bisa digunakan dalam cuaca seperti di kota Harbin yang minus 20 derajat Celcius itu nggak bisa digunakan. So kalian harus menggunakan sarung tangan khusus yang untuk winter yang bisa menahan udara yang super ekstra dingin di kota Harbin ya. Nah, seperti contoh yang saya kasih lihat itu bisa ya. Nah, itu adalah beberapa poin yang atau barang-barang yang perlu kalian bawa. Dan satu lagi, kalian harus membawa tumbler ya. Saya selama traveling kemana-mana jarang sekali bawa tumbler. Tapi dengan situasi di Harbin, kali ini saya coba membawa tumbler, dan memang tumbler itu sangat berguna dan kalian harus bawa. Kalau tidak beli tumbler di sini, kalian pasti akan beli tumbler di lokasi sana, dan itu pasti butuh waktu mencari lagi tumbler segala macam ya. Jadi kalau bisa tumbler itu harus dibawa. Dan kopi, misal kalian suka kopi harus dibawa, karena orang Cina atau di sana di negara Cina jarang ketemu kopi. Ya, kalian kesulitan mencari kopi ya. Jadi kalau kalian suka kopi, kalian harus membawa kopi dari tanah air supaya sampai sana bisa seduh sendiri ya. Kemudian ada lagi yang perlu kalian bawa, itu adalah pet. Nah, pet itu apa? Pet itu adalah semacam itu apa namanya, seperti di gambar ini, untuk penghangat tubuh ya. Jadi pet itu ada yang buat tubuh, bisa ditempelkan di baju. Kemudian juga pet itu ada juga buat diremas-remas di jari, dan ada lagi pet itu untuk sepatu. Dan berikutnya kalian harus membawa kacamata hitam. Kenapa kacamata hitam harus dibawa? Karena kalau ada matahari muncul dan pantulan sinarnya mengenai ke
salju atau es itu akan silau buat mata kita. So kacamata hitam juga perlu dibawa selama perjalanan ke Harbin. Dan tentunya yang lain-lain halnya seperti vitamin, ya vitamin C, obat batuk segala macam. Ya itu juga kalian harus antisipasi untuk jaga-jaga supaya jangan sampai sewaktu diperlukan barang itu tidak ada. Dan satu lagi adalah lotion. Ada 2 lotion yang wajib kalian bawa. Pertama ada lotion muka, dan satu lagi adalah lotion badan. Ini adalah barang-barang yang perlu kalian bawa. Dan lagi lip gloss juga harus kalian bawa untuk mencegah bibir tidak pecah-pecah ya. Kalian harus membawa lip gloss dalam hal ini. Nah teman-teman, demikian tadi ya gambaran persiapan yang harus kalian siapkan sebelum berangkat menuju Harbin. Jadi kalau sampai di sana di kota Harbin dengan persiapan tadi, pakaian tadi, semuanya kalian bisa menikmati kota Harbin dengan maksimal. Oke guys, supaya kalian tidak penasaran, saya kasih lihat dulu sebentar peta dari kota Harbin ya. Jadi kalian bisa tahu di mana posisi Harbin tepatnya. Oke, kita lihat peta sebentar. Nah, posisi Harbin itu adanya di timur laut dari negara Cina. Kalau di utara terlihat ada negara Rusia, dan di bawah ada Korea Utara. Jadi dia di antara, di tengah-tengah dari antara negara Rusia dan negara Korea Utara ya. Dan populasi di kota Harbin itu sekitar 5,5 juta. Itu yang di kotanya. Kalau dengan pinggiran segala macam mungkin hampir mendekati 10 juta jiwa kurang lebih ya. Dan kota Harbin ini adalah ibu kota dari satu provinsi namanya Heilongjiang di timur laut dari negara Cina. Nah, sejarah Harbin sendiri diambil dari bahasa Manchu, di mana artinya adalah tempat pengeringan jaring ikan. Nah, kota Harbin ini munculnya itu di sekitar sungai namanya Songhua. Kota Harbin ini zaman dulu itu masuk ke dalam wilayah disebut wilayah Manchuria. Kalau saat ini kalian di googling aja nggak ketemu wilayah Manchuria, karena hari ini sudah tidak ada lagi nama wilayah Manchuria, karena ini adalah peta kunonya Cina waktu masih kekaisaran atau kerajaan posisinya. Nah hari ini wilayah Manchuria ini kalian bisa melihat ada beberapa provinsi di kota di Cina itu seperti Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang. Nah, untuk diketahui teman-teman, di tahun 1636 sampai tahun 1911, wilayah ini zaman dulu adalah wilayah dari kekuasaan dinasti Qing atau dinasti Manchuria pada masa itu, ya. Kalau kalian pernah nonton film The Last Emperor, ya, ini ada satu kisah kaisar namanya Puyi. Nah, kaisar yang diangkat menjadi kaisar di mana usianya baru 2 tahun. Nah, itu kalian bisa lihat film itu. Nah, beliau itu dari dinasti Qing atau Manchuria. Nah hari ini balik lagi sudah berubah, negara Cina sudah menjadi republik ya. Jadi masa itu adalah dinasti yang terakhir yang berkuasa di negara Cina. Nah kota Harbin sendiri itu kota yang dibangun di tahun 1898, di mana pada masa itu orang-orang Rusia. Jadi sekali lagi ini bukan orang Cina yang membangun kota Harbin, tapi orang Rusia. Kok bisa? Nah pada waktu itu orang-orang Rusia itu datang ke Cina untuk membangun satu jalur kereta namanya kereta api Timur Tiongkok atau CER atau Chinese Eastern Railway. Nah itu adalah kereta yang perlu mereka bangun untuk menjadi percabangan dari satu jalur kereta yang terpanjang di seluruh dunia. Nah, kira-kira jalur kereta terpanjang di seluruh dunia kalian tahu apa? Nah, itu namanya Trans-Siberia. Trans-Siberia itu luar biasa panjangnya. Panjangnya itu mencapai 9.289 km. Gila, panjang sekali. Itu kalau kita bicara Jakarta sampai ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi yang menuju ke Pulau Bali itu hanya 1054 km. So itu hanya 10% dari jalur ini. Trans-Siberia ini 9.289 km menghubungkan kota Moskow melewati kota-kota atau wilayah-wilayah Rusia di bagian Eropa sampai ke timur jauh wilayah Rusia. Luar biasa, sampai ke kota namanya Vladivostok namanya. Itu luar biasa jauh sekali. Nah, di dalam rute Trans-Siberia ini yang begitu panjang ya,
ada dua percabangannya, satu di wilayah Mongolia, satu lagi ya di wilayah ini, Manchuria ini ya. Nah, inilah zaman dulu di tahun 1898 orang-orang Rusia membangun jalur ini sebagai perpanjangannya untuk masuk ke wilayah Cina. Nah, tentunya waktu itu Kekaisaran Rusia harus mendapatkan izin dari permintaan Cina atau Kaisar Cina, dinasti Qing pada masa itu. Nah, mereka mendapatkan hak, namanya hak konsesi untuk membangun jalur kereta tersebut. Nah, sejak itulah mulai kota Harbin tumbuh dari tahun 1898 hingga tahun 1960-an pertengahan. Itu orang-orang Rusia banyak sekali datang ke kota Harbin. Dan yang gelombang pertama 1898 itu adalah generasi pertama orang-orang Rusia tiba di kota Harbin, dan mereka tinggal di sana, berkoloni di sana, menumbuhkan kota Harbin menjadi kota yang besar ya, kurang lebih itu. Nah, itu dari tahun 1898. Nah, puncak-puncak ramainya itu sekitar tahun 1913. Itu kota Harbin penuh sekali dengan orang-orang Rusia. Bayangin, di negara Cina satu wilayah penuh dengan orang Rusia. Hingga satu ketika, satu masa muncullah orang-orang Jepang. Di tahun 1931 Jepang masuk ke wilayah Cina pada masa itu, dan kemudian mengambil alih wilayah ini dari Rusia dan menamakan wilayah ini dengan namanya Manchukuo namanya. Dan kaisar pada waktu itu yaitu Kaisar Puyi dijadikan semacam raja boneka pada masa itu ya, di masa pemerintahan Jepang dari tahun 1931 hingga 1945. Nah, itulah masa di mana orang-orang Jepang menguasai wilayah Harbin ini atau daerah Manchuria pada masa itu. Setelah Jepang kalah perang, wilayah ini direbut kembali oleh orang-orang Rusia atau Soviet tepatnya di tahun 1945. Nah, kemudian terjadi istilahnya gelombang pemulangan ya. Di tahun 1935 waktu si Jepang ada, orang-orang Jepang ada, orang-orang Rusia tuh sengsara hidupnya ya. Di masa ketika Jepang ada tahun 1931 sampai 1945, orang-orang Rusia itu hidup dengan kondisi yang sulit, dan boleh katakan ini adalah gelombang terbesar pertama orang-orang Rusia pulang kampung ke Rusia ya. Itu yang pertama kali. Nah, ketika Jepang kalah 1945, Rusia berhasil ambil kembali area tersebut, dan kemudian pemerintah Rusia mencoba untuk memulangkan orang-orang Rusianya itu tahun 1952. Jadi gelombang kedua ini besar-besaran, dan orang-orang Rusia kembali lagi ke Rusia kembali, dan termasuk juga jalur keretanya dikembalikan kepada pihak pemerintah Cina pada masa itu. Dan sekitar tahun 1960-an pertengahan, boleh katakan seluruh orang-orang Rusia itu sudah meninggalkan kota Harbin. So, hari ini tentunya orang-orang Rusia mungkin masih ada, tapi sudah tidak banyak lagi yang tinggal di kota Harbin. Nah, sekarang sudah saatnya kita jalan-jalan di kota Harbin. Pertama, tergantung kita tiba jam berapa di kota Harbin ya. Kalau kita tiba di kota Harbin sore hari, objek yang pertama kali yang saya ajak kalian pergi adalah ke toko pakaian. Kenapa ke toko pakaian? Karena balik lagi, bisa jadi pakaian yang kalian siapkan belum maksimal. Karena kalau kita sudah start dengan kunjungan dan pakaian kalian nggak maksimal, waduh, pusing nanti ya. So, kita ke toko pakaian dulu, pilih pakaian yang kalian perlukan sebelum kita mengunjungi objek wisata. Nah, di sini kalian bisa membeli pakaian-pakaian yang sekiranya diperlukan ya, sampai maksimal. Kemudian kita akan mulai perjalanan. Setelah dari toko pakaian, kita sekarang menuju ke Jongyang Street. Nah, Jongyang Street ini adalah tempat yang paling favorit untuk bermalam. Jadi kalau hotel, kita harus cari hotel yang berada di kawasan ini atau tidak jauh dari lokasi ini. Karena kalau terlalu jauh, jujur kalau musim dingin, kalian tuh malas jalan ya. Jangankan kalian, saya juga malas jalan ya. Jadi kalau hotelnya ada dekat di Jongyang Street, jadi malam itu terasa indah dan panjang ya. Nah, panjang dari jalan ini ya sekitar 1450 meter. Nah, apa aja yang bisa kalian nikmatin di Jongyang Street ini? Tentu kalian bisa jajan di situ ya. Kalian bisa coba es krimnya. Loh, kenapa es krim? Iya, kalian harus coba es krim Harbin namanya ya. Jadi seru kan makan es krim di minus 20. Dan mungkin juga kalian mau shopping kalau macam, inilah tempat yang asik untuk shopping juga. Dan ada toko roti khusus yang menjual roti-roti dari Rusia di Jongyang Street ini. So,
Ini adalah lokasi number one untuk bermalam selama di kota Harbin. Sun Island Snow and Ice Sculpture Expo. Nah, inilah lokasi yang boleh katakan why I come to Harbin. Karena lokasi ini ya. Jadi di lokasi ini kalian tuh bisa melihat patung es raksasa. Ada berbentuk kayak toko politik misalnya, bisa aja di situ ya, toko dunia, bisa juga berbentuk naga, bisa juga dari bangunan satu negara segala macam. Nah, ini tempatnya di mana bentuknya luar biasa besar-besar semuanya. Nah, terakhir saya ke kota Harbin ini di Januari 2020 ya, dan saya sempat melihat tapi saya nggak fokus. Waktu itu ada tim Indonesia juga hadir di sana untuk ikut kompetisi pahat es di kota Harbin waktu itu ya. Awal dari tempat ini itu di tahun 1963, di mana mereka awalnya membuat satu wahana namanya Festival Lampion Es dengan taman tradisional orang-orang Harbin pada waktu itu. Itu awal kisah dari lokasi ini ya. Dan itu dilakukan setiap awal tahun mulai dari tahun 1963 dan dilanjutin tahun berikutnya hingga tahun 1966 sampai 1976 di stop oleh Mao Zedong karena revolusi kebudayaan ya, diberhentikan total ya. Dan muncul lagi di tahun 1985 hingga di tahun 2001 ada festival es dan dikombinasikan atau digabungkan dengan kompetisi ice skating internasional di provinsi Heilongjiang ini. Nah, mulai saat itu lokasi ini diberi nama Snow and Ice Sculpture Expo mulai dari tahun 2001. Nah, lokasi ini itu dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. So ini kalian bisa nikmatin sepanjang hari dari pagi sampai sore hari. Festival ini dibuka setiap tanggal 5 Januari selama 1 bulan, berarti sampai tanggal 5 Februari. Namun kalau kalian datang di Desember biasanya mereka sudah buka, walaupun belum maksimal ya, belum resmi. Tapi resminya di tanggal 5 Januari. So kalian bisa menikmati tempat ini luar biasa di Sun Island Snow and Ice Sculpture Expo di kota Harbin. Dari Sun Island kita kan dari pagi sampai sore. Nah, masih ada sisa waktu ini kita bisa manfaatkan pergi ke dua lokasi, yaitu Stalin Park dengan Flat Tower, di mana dua lokasi ini satu area. Nah, kalau dengan nama Stalin itu adalah Yosef Stalin, Rusia ya. Nah, inilah satu lokasi atau taman didedikasikan ke nama beliau, Yosef Stalin namanya ya. Nah, taman ini dibuka tahun 1953 sebagai lambang persahabatan negara Rusia dengan negara Cina ya. Dan di lokasi ini ada satu monumen juga ya, namanya Flat Tower. Flat Tower ini dibangun oleh pemerintah Cina untuk mengenang satu peristiwa di mana terjadi banjir besar di tahun 1957. Jadi di sini dibangun di lokasi yang sama di Stalin Park ini ada satu tugu di mana di atasnya itu ada tugu rakyat pada masa itu orang-orang Harbin yang berhasil mengalahkan banjir yang luar biasa dahsyat di tahun 1957. Hari berikutnya saya ajak kalian pergi ke Shaolin Park. Nah, tempat ini adalah satu wahana tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh dari Zhongyang Street. So kita bisa jalan kaki dari Zhongyang Street menuju ke Shaolin Park ini. Nah, tempat ini kalian bisa apa aja? Bisa bermain seperti ice sliding, bisa bermain bicycle on ice, banana boat dan lain-lain ya. Untuk masuk ke dalam Shaolin Park itu free. So kalian tidak perlu bayar ya. Tapi kalau untuk bermain wahananya seperti sliding on ice, kalian harus bayar sekitar 30 RMB atau kurang lebih 60.000 rupiah. Nah, setelah puas main di Shaolin Park, kita menuju ke Songhua River. Nah, inilah sungai yang membelah kota Harbin menjadi bagian utara dan bagian selatan ya. Nah, di sini kalau kita datang di winter seperti saat ini, apa yang kita lihat di sungai Songhua ini sudah pasti berubah total. Semuanya menjadi daratan karena airnya sudah menjadi beku ya. Nah, uniknya di tempat ini setiap awal Januari Februari ini banyak orang tua, rata-rata sih sekitar umur 50-an tahun ya. Mereka itu berkompetisi berenang di air dingin. Nah, siapa yang mau coba?
Saya tantang, silakan coba ya. Ini adalah tempat yang sangat excited, membuat kalian terperangah. Orang mandi di musim dingin. Inilah lokasinya ya, di Sungai Songhua River. Dari Songhua River kita menuju ke Ice and Snow World. Yeay! Ya, inilah wahana kedua terfavorit di kota Harbin ya. Disinilah kita bisa menikmati suasana bangunan besar-besar terbuat dari es dengan lampu warna-warni yang sangat indah sekali. So, ke tempat ini kita datang di sore hari karena tempat ini baru buka mulai jam 3 sore sampai jam 21.30 malam hari. So, kita datang di sini kalau boleh sebelum jam 3 supaya bisa maksimal nikmatin tempat ini. Ini adalah wahana boleh katakan di Ice Disneyland ya, tapi nggak resmi ya. Ya, kalau menurut Wikipedia ini adalah Harbin Ice and Snow World, ini adalah wahana es terbesar di dunia. So, tempat ini sangat menantang sekali buat kalian lihat ke dalam. Nah, apa aja yang bisa kalian lihat selama di lokasi ini? Di sana kalian bisa lihat misalnya bangunan-bangunan seperti benteng lah ya. Ada Ice Hotel, ada patung Buddha atau patung-patung lainnya, juga ada climbing ice rock dan lain-lain. Dan uniknya, balik lagi, tempat ini kalian datang di sore hari. Kenapa? Supaya bisa melihat lampu-lampu yang dimasukin ke dalamnya sehingga bangunan itu terasa sangat indah sekali karena berkelap-kelip berwarna-warni karena lampu tersebut ya, lampion-lampion yang ada. Nah, ini tempat yang so excited, apalagi kalian yang bawa anak-anak. Waduh, anak-anak bisa non-stop bermain dan kalian sulit menangkap mereka. Mereka puas sekali bermain di situ. So, Ice and Snow World ini adalah wahana number 2 yang paling penting di kota Harbin. Don't miss it. Guys, untuk diketahui tempat ini dibuka mulai dari tanggal 24 Desember sampai 24 Februari ya. Dan di dalam selain kalian bisa bermain puas, menikmati bangunan-bangunan ada, kalau kalian lapar, haus atau kedinginan bisa masuk ke dalam ruangan di mana situ ada food court dan kalian bisa makan di sana. Setelah puas kemarin bermain di Ice and Snow World, nah hari ini saya coba ajak kalian keluar kota Harbin. Objek yang saya ajak kalian adalah namanya Yabuli Resort. Kurang lebih 237 km, sekitar 3 jam perjalanan keluar kota Harbin menuju lokasi ini. Nah, ini tempat dimana guys, kalian yang suka bermain ski, inilah lokasinya yang asik sekali ya. Tinggal bayar sekitar 10 renminbi, kalian sudah bisa masuk ke dalam, bisa bermain di wahananya, termasuk cable car-nya, dan termasuk fasilitas snowshoes, snowboard, dan sticknya. Jadi kalian tinggal bermain itu, kalau bisa bermain. Kalau tidak ya buat foto selfie aja. Jangan khawatir bagi yang pingin tapi nggak bisa. Kalian bisa sewa pelatih atau private coach, kurang lebih 200 renminbi untuk 2 jam. Siapa tahu nanti jadi pemain profesional. Dari Yabuli Resort kurang lebih sekitar 3 jam lagi ya, kita bisa ke Snow Village, namanya Suxiang Snow Village. Nah guys, untuk kemari koper besar kalian harus tinggalkan di kota Harbin, di hotel sebelumnya. Jadi kalau kemari kalian cukup membawa hand carry saja. Kenapa? Kalian perlu jalan kaki cukup jauh menuju ke lokasi ini. Nah, Suxiang Snow Village ini adalah satu lokasi yang indah sekali. Kurang lebih 500 hektar lokasinya. Ketika tiba di lokasi ini, kita bersama-sama masuk ke terminal dulu ya. Dimana terminal ini adalah untuk shuttle. Nah, kalian naik shuttle menuju ke desanya. Kurang lebih butuh ya sekitar 5 menitan dengan shuttle tersebut sampai ke lokasi di dalamnya. Nah, di tempat ini apa aja kalian bisa lakukan? Tentunya kalau dari perjalanan dari Harbin ke Yabuli sampai ke lokasi ini, saya yakin sudah pasti dalam malam hari. Dan malamnya langsung kita bermain ya. Setelah makan malam kita keluar berjalan-jalan di Suxiang Street-nya, itu keren sekali. Dimana suasananya berasa warna merah karena lampu-lampu yang ada, lampion-lampion yang ada tuh semua kelihatan merah semuanya. So indah sekali, kita nikmati sepanjang malam sampai selesai, sampai puas. Kurang lebih jam 12 malam ya, kita puas-puasin bermain di
area ini. Nah, apa aja di tempat ini kita bisa lihat nanti banyak sekali restoran, orang jual makanan di pinggir jalan segala macam, itu asik sekali. Nah, bagi yang pingin ngopi, jujur di negara Cina ini sulit ketemu kopi atau kafe untuk minum-minum kopi. Nah, di Suzhou Street ini hanya ada satu aja, tidak banyak, hanya ada satu aja. Jadi kita juga mampir ke sana. Kalau yang pingin ngopi bisa ke sana untuk ngopi sejenak ya, karena itu satu-satunya. Besok pagi kita bisa menikmati banyak wahana. Bagi yang pingin coba naik delman, bisa putar-putar bermain di situ ya. Bagi yang pingin coba naik husky sledge ya, itu juga bisa coba. Nah, bagi yang sangat excited, kalian bisa coba naik snowmobile. Snowmobile itu kita sore hari, karena tujuan snowmobile itu naik ke atas gunung untuk menunggu sunset, kurang lebih jam 3 sore sunsetnya ya. Bukan jam 5 sore, tapi jam 3 sore ya, karena kalau udah 5 sore sudah gelap semuanya. So jam 3 sore kalian bisa naik ke atas dengan snowmobile. Satu mobil itu untuk berdua, satu sopir dan kalian sendirian ya. Jadi itu adalah acara yang seru. Satu lagi yang seru sekali ya, seperti di awal informasi saya, kalian bawa tumbler ya. Nah, kalian coba isi tumblernya dengan air panas ya. Keluar dari ruangan ke jalanan, disiramkan ya. Jadi dengan air panas mendidih, ketika dilempar ke udara dengan suhu minus 20, 18, langsung terjadi semacam busa ya, buih. Nah, ini adalah satu sensasi kalau kita berada di Harbin atau di Snow Village ini. Indah sekali. Kembali lagi ke kota Harbin. Kali ini saya ajak kalian untuk pergi satu lokasi, namanya Volga Manor. Nah, tempat ini dibangun di tahun 1899. Seperti awal cerita dari saya sejarah kota Harbin, tempat ini dibangun untuk mengenang ya, di masa dimana para orang-orang Rusia mereka tinggal di wilayah ini. So tempat ini adalah satu kompleks di mana kalian bisa lihat banyak sekali bangunan-bangunan bernuansa Rusia. So seperti desa di negara Rusia ya. Ini adalah Volga Manor ya. Nah, bangunan sana banyak sekali, mungkin ada sekitar 30-an bangunan, tapi ya kita nggak bisa pergi semuanya ya. Nah, saya hanya ajak kalian untuk melihat yang poin-poin di mana menjadi tempat yang paling indah, paling bagus, dan paling menarik untuk dikunjungi. Nah, di Volga Manor kita akan kunjungi tempat yang pertama adalah Pavlov Castle. Nah, Pavlov Castle ini adalah satu bangunan yang seperti kastil di Rusia, kastil Leningrad atau Saint Petersburg hari ini namanya. Nah, ini adalah replikanya, bangunannya. Kita masuk ke dalam, kita bisa lihat nuansa bangunannya benar-benar ala Rusia dengan interior yang luar biasa. Dan dari sini kalian naik ke atas lantai 2 untuk naik ice sledding, meluncur ke bawah seperti di video. Asik sekali turun ke bawah ya, kurang lebih 1 menit mendapatkan sensasi meluncur ke bawah. Ini indah sekali, seru sekali ya. Ini ada tempat yang pertama. Nah, turun ke bawah kita akan jalan-jalan menikmati pohon pinus yang rindang segala macam, walaupun di musim dingin ya, terasa indah sekali, luar biasa tempatnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Saint Nicholas Church ya. Saint Nicholas Church ini adalah gereja yang awalnya ada di kota Harbin, di alun-alunnya, namun sudah dipindahkan atau sudah dihilangkan pada zaman dulu ya. Sekarang ini adalah replikanya dibangun di Volga Manor. Lanjut lagi dari Saint Nicholas Church, kita menuju, sebenarnya tidak menuju sih, di depan ya Saint Nicholas Church itu ada jembatan ya, namanya The Happiness Bridge. Nah, jembatan ini adalah jembatan replika, jembatan besi dari Mansion Karizino di Rusia ya. Tempat ini enak sekali buat foto-foto dengan tampang depan dari Saint Nicholas Church. Dan di bawahnya sebenarnya sungai ya, tapi karena di musim dingin jadi beku seperti daratan ya. Kalau datang di summer ya kita bisa lihat sungai yang mengalir yang indah sekali. Lanjut lagi menuju Pushkin Salon atau bangunan Pushkin ya. Ini ada satu rumah di mana dipersembahkan kepada seorang penyair paling terkenal di Rusia di abad ke-19, Alexander Pushkin. Masuk ke dalam kalian bisa lihat semacam museum. Kalian bisa dapat informasi singkat tentang seorang Alexander Pushkin, penyair paling top
Satu lagi objek yang harus kalian kunjungi selama di Volga Manor adalah menonton Russian Show. Nah, Russian Show ini dibuka sekitar jam 11, tapi datang harus 10.30 deh, setengah jam sebelum acara dimulai. Nah, apa aja yang kalian bisa lihat di dalam show ini? Kurang lebih 1 jam show ini berlangsung. Kalian bisa lihat tarian rakyat Rusia, ya, mereka bernyanyi, dancing, kemudian ada badut segala macam, ya. Dan ini tempat yang sangat seru sekali. Dan kalian bisa merasakan atmosfer dari Rusia di negara Cina, ya. Yang lucunya di sini, ya, penyanyinya semua lagu-lagu dalam bahasa Rusia, MC-nya berbahasa Mandarin. So, kalian tidak bisa bahasa Rusia, tidak bisa Mandarin, nonton aja sampai tuntas. Nah, bukan Prabu kalau tidak memberikan beberapa tips buat kalian untuk ke kota Harbin. Pertama, kita bicara visa. Saya rasa kalau visa Cina sangat mudah untuk di-apply dan didapatkan oleh paspor Indonesia. Boleh katakan 90% pasti oke, ya. Yang penting dokumen kalian siapkan dengan baik dan langsung apply saja ke kedutaan Cina. Pasti tuntas untuk hal ini. Kemudian untuk keamanan, daerah ini adalah tempat yang nyaman buat orang tua, anak segala macam. So, tempat ini I can say very nice, very safe untuk kalian semuanya. Berikutnya untuk makanan. Of course di Cina kita bicara makanan Chinese food, tapi di Harbin ini ada aroma Rusia, ya. Jadi kita bisa merasakan sedikit sensasi berbeda daripada wilayah kota-kota di negara Cina bagian lainnya. Untuk mata uang itu adalah yuan atau renminbi. Kurang lebih hari ini 1 renminbi 0.14 US dollar atau sekitar 1.985 rupiah. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Harbin. Nah, kalau kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi dan untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.